Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Devi Julianti, NIM 22480561. Saya dari Prodi Destinasi Pariwisata 2B. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai usaha jasa informasi, jasa konsultan, dan jasa prawisata. Oke, mari kita lihat apa itu pengertian jasa informasi. Oke, nah jasa informasi itu adalah jasa penyediaan informasi, penyebaran, dan pemanfaatan informasi kepariwisataan, penyediaan, penyebaran, dan pemanfaatan kepariwisataan yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Selanjutnya, kita bisa lihat ada banyak kegunaan dan manfaat jasa informasi. Yang pertama itu, kita bisa mendapat informasi lengkap tentang kepariwisataan di daerah yang akan dituju. Yang kedua, calon wisatawan bisa merencanakan kunjungan dengan efektif. Yang ketiga, calon wisatawan bisa merencanakan waktu dan biaya yang akan dikeluarkan. Yang keempat itu, calon wisatawan bisa dengan mudah memilih tempat wisata yang diinginkan. Yang kelima, calon wisatawan dapat gambaran harga-harga yang ada di tempat wisata. Selanjutnya, nah, manfaat jasa informasi bagi pemerintah daerah. Yang pertama itu mendapat data kunjungan wisatawan dari tempat wisata. Yang kedua itu dengan data yang akurat bisa diambil kebijakan yang tepat. Yang ketiga itu pengembangan wisata daerah yang lebih terarah. Selanjutnya, selanjutnya itu jasa konsultan pariwisata. Pengertian dari usaha jasa konsultan pariwisata itu usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan. Sebagai konsultan pariwisata, tugas utamanya itu membantu dalam merencanakan dan mengembangkan bisnis pariwisata, termasuk di dalamnya mengidentifikasi pasar potensial, menentukan strategi pemasaran, dan mengembangkan program promosi. Oke, selanjutnya. Selanjutnya itu peran jasa konsultan pariwisata. Perannya itu untuk menciptakan dan mendorong pemenuhan manusia dan terpenuhinya usaha bidang pariwisata yang terkompetensi berdasarkan standar yang telah ditetapkan melalui proses sertifikasi. Produk usaha jasa konsultan pariwisata itu mencakup bidang industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan bidang kelembagaan pariwisata. Selanjutnya, itu bagi wisatawan atau konsumen. Yang pertama itu mendapat informasi yang lengkap tentang kepariwisataan di daerah yang akan dituju. Yang kedua itu calon wisatawan bisa merencanakan kunjungan dengan efektif. Yang ketiga, calon wisatawan bisa merencanakan waktu dan biaya yang akan dikeluarkan. Yang keempat itu calon wisatawan dengan mudah memilih tempat wisatawan yang diinginkan. Yang kelima, calon wisatawan mendapat gambaran harga-harga yang ada di tempat wisata. Oke, selanjutnya. Nah, pengertian jasa pramuwisata itu apa sih? Jadi kita sekarang akan membahas jasa pengertiannya. Pramuwisata itu berasal dari kata Sanskerta, yaitu pramu itu berarti pelayanan atau orang yang melayani. Wis itu berarti tempat, dan ata itu berarti banyak. Jadi usaha jasa pramuwisata itu adalah usaha penyediaan atau pengkoordinasi tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan kebutuhan Biro Perjalanan Wisata. Nah, penyelenggaraan pramuwisata itu tujuannya untuk meningkatkan pelayanan kunjungan wisata, membuka peluang usaha dan kesempatan kerja, meningkatkan dan mengembangkan potensi pariwisata, mendorong pertumbuhan destinasi pariwisata, meningkatkan, dan yang terakhir itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oke, selanjutnya. Oke, jasa
pramuwisata itu tugasnya untuk memberi informasi kepada wisatawan terhadap citra kepariwisataan yang melalui kualitas layanan informasi yang diberikan kepada wisatawan. Peningkatan kunjungan wisatawan didukung oleh kualitas pelayanan informasi baik yang diberikan kepada seorang pramuwisata. Oke, selanjutnya kita bisa lihat ada 3 tugas pramuwisata. Yang pertama itu to conduct or to direct. Nah, itu tugasnya mengatur dan melaksanakan kegiatan perjalanan wisata bagi wisatawan yang datang berdasarkan program perjalanan yang telah ditentukan. Yang kedua itu to point out. Itu untuk menunjukkan dan mengantarkan wisatawan ke objek-objek dan daya tarik wisata yang ditentukan. Yang ketiga itu to inform. Itu untuk memberikan informasi dan penjelasan mengenai objek wisata dan daya tarik wisata yang dikunjungi. Seperti informasi sejarah, budaya, dan berbagai informasi lainnya. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.